Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentuknya ini berdasarkan surat keputusan dari Gubernur DKI Jakarta nomor 462 yang ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan. Tujuannya adalah untuk percepatan penanganan virus Corona 19 di wilayah DKI Jakarta. Kemudian dibentuklah Satgas Pemulasaraan Jenazah yang ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah Daerah, yaitu Bapak Saifullah almarhum sekarang. Jumlah seluruhnya awalnya adalah 105. Dari kepolisian saat itu ada 67, kemudian dari Satpol PP ada 14, dari Dinas Pemadam Kebakaran ada 16, kemudian dari ada Biro Umum ada 3 orang. Jadi jumlah seluruhnya ada 105 orang. Kemudian perkembangan waktu, karena dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya itu anggotanya mengambil dari KOMPI, kemudian banyak dibutuhkan untuk kegiatan KOMPI, demo, dan kemudian untuk pilkada ya, waktu itu pilkada daerah, sehingga diambil sebagian dan tinggal sekarang tersisa itu dari Direktorat Samapta tinggal 18 orang, kemudian yang lainnya tetap dari Satpol PP, dari Damkar, kemudian Biro Umum. Jadi jumlahnya sekarang tinggal 54 orang. Kalau orang meninggal biasa kan hanya kafan saja. Ini kemudian kita masih harus pakai APD lengkap. Kemudian jenazah itu ternyata COVID itu adalah rangkapnya adalah 5. Jadi kafan kain yang pertama, yang kedua setelah kafan kain kemudian kita lapis lagi kemudian dengan plastik bening, plastik putih, kita ikat atas bawahnya. Setelahnya itu kita masukkan lagi ke dalam kantong jenazah. Kantong jenazah, plastiknya kalau jenazah itu kita lem. Setelah itu yang keempat kita masukkan ke dalam peti yang disiapkan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan bersama ambulannya, ambulan palang hitam. Kemudian yang kelima, peti itu kita wrapping, ya, kita wrapping, ya, seperti yang buah-buah itu ya, kita wrapping dengan plastik. Jadi rangkapnya untuk 5. Nah, sedangkan kita sendiri itu selain memakai APD yang lengkap itu, kemudian sepatu, kalau yang lebih enak sebetulnya sepatunya adalah sepatu cat atau sepatu boot. Kemudian kita masih memakai masker, ya, masker harus N95. Kemudian kita memakai sarung tangan double, kemudian pakai tutup kepala lengkap, kemudian masih pakai kacamata dan face shield. Jadi seperti itu pengamanan kita. Nah, selesai itu semuanya adalah dibuang kecuali sepatu dengan kacamata saja yang masih bisa kita disinfektan, kita cuci, kemudian kita pakai lagi. Nah, kalau sudah 20 atau berapa kali sudah nggak bisa, sudah buram, kita ganti lagi. DKI Jakarta. Jadi kita tangani mulai terbentuknya ini adalah tanggal 17 April 2020 sampai sekarang yang sudah kita tangani jenazah yang sudah berhasil kita evakuasi ada 576 jenazah. Semua bekerja sama, ya, dari Polda juga memberi, kemudian dari Dinas Kesehatan juga memberi, dari BPBD juga memberi, kemudian dari siapapun kita menerima donasi. Kemudian berjalanan waktu, kemudian tanggung jawab itu adalah sepenuhnya ada di Dinas Kesehatan. Tetapi begitu akhir tahun, ya, tahun barulah 2021, semua beban baik sarana prasarana untuk pemulasaran jenazah itu, baik dari untuk perlengkapan untuk kita pemulasaran jenazah dari mulai kafan, plastik dan sebagainya, kemudian dari APD dan sebagainya, semua dibebankan kepada puskesmas wilayah yang dimana di tempat itu membutuhkan kita untuk melakukan penanganan jenazah yang meninggal, ya, di luar vaskes, ya. Kadang-kadang puskes juga dalam hal ini mengalami kelambatan, ya. Apakah itu sarana untuk jenazahnya kadang-kadang juga kurang, kemudian perlengkapan untuk APD kita kadang-kadang juga kurang, akhirnya kita masih nunggu. Ditambah lagi yang lebih lama lagi adalah masalah peti dan mobil ambulan. Peti itu semula kalau dulu kita adalah mobil ambulan
dari Palang Hitam, dari Dinas Pemakaman sudah membawa peti. Tapi karena meninggalnya sekarang itu di atas 300, sedangkan itu adalah menangani baik yang vaskes atau luar vaskes, mereka juga kewalahan, sedang jumlahnya hanya 20 mobil Palang Hitam. Akhirnya dirapatkan lagi, yang menyerahkan peti itulah adalah dari masyarakat, artinya dibentuk dari orang sipil. Ditaruh peti, kemudian nanti kalau sudah kita tangani, nanti baru diambil oleh Palang Hitam. Itu pun mengalami kendala. Dengan banyaknya permintaan dari satu titik ke titik ini, akhirnya dengan jumlah yang banyak, akhirnya menunggu kedatangan kita, akhirnya penanganan itu melambat. Ditambah lagi melambatnya adalah tempat pemakaman yang hanya untuk Muslim itu hanya satu di Rorotan sekarang, ya. Di situ antriannya luar biasa, ya, luar biasa. Akhirnya pengambilan, ya kan, pengambilan juga walaupun sudah kita tangani, bisa kadang-kadang lebih dari 1 hari, bisa hampir 2 hari. Bukan dari hanya kita saja, mungkin karena terlambatnya kita, karena apa? Kita sudah non-stop. Kita tidak tidur sama sekali. Kalau yang namanya piket itu non-stop. Kecuali saya mungkin, karena saya mungkin setiap jam 1 malam saya harus pulang, istirahat. Nanti pagi-pagi saya harus menyiapkan lagi untuk berangkat yang selanjutnya, piket yang selanjutnya. Di setiap masjid atau musola kebanyakan pasti ada seksi janais, orang yang terbiasa mereka melakukan perawatan jenazah orang yang meninggal. Nah, itulah yang harus kita berdayakan bersama-sama dengan puskesmas, kita dampingi, mungkin ya kita katakan penyuluhan untuk melakukan penanganan ini biar lebih cepat. Tetapi yang lebih penting lagi juga mengenai masalah peti dan pemakamannya. Kalau mungkin mobilnya bisa aja mungkin mobil yang umum, ya, artinya ambulan yang umum di masjid atau RW itu banyak yang sudah punya ambulan, bisa memakai itu. Kemudian pemakamannya sendiri, artinya jangan orang per orang, tetapi mungkin dibuatkan massal. Artinya biar lebih cepat, artinya antrian di sana biar tidak terlalu panjang dan tidak lama. Karena antrian untuk pemakaman bisa 12 jam baru selesai. Nah, itu yang menjadikan keberatan dari orang-orang yang sopir-sopir ambulan, yang orang-orang yang umum, karena terlalu lama. Jadi semua harus bekerja sama, kita bersinergi, kita bertemu antara Pemda, dalam hal ini adalah dinas kesehatan ya, kemudian puskes dalam hal ini, kemudian dari dinas pemakaman, dari BPBD, termasuk kita yang mengawaki, yang menangani ini, kita bertemu bagaimana solusi untuk menangani ini agar lebih cepat dan semua teratasi, biar masyarakat artinya terbantu betul. Yang jelas saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, mari betul-betul kita ikuti apa petunjuk dari pemerintah, dari para ahli, karena pemerintah adalah ahli-ahlinya. Di situ orang kesehatan ahli-ahlinya di situ yang sudah memikirkan bagaimana agar kita bisa selamat. Tentunya kita harus betul-betul memakai prokes betul, ya. 5M harus betul kita laksanakan agar kita sendiri bisa bagaimana mengatasi dengan cepat virus corona yang ada di Indonesia ini, wabil khusus ada di DKI Jakarta ini. Nah, kemudian kita sendiri juga berusaha, artinya dari pemerintah, artinya vaksin dan sebagainya mungkin harus betul digencarkan, ya kan, agar betul warga itu sehat. Kemudian mengenai masalah makanan-makanan yang bergizi, olahraga dan kira-kira seperti itu, semua itu harus bersinergi, semua harus kita jalankan agar kita betul-betul fit, sehat betul kita. Di situ kerjaannya merawat jenazah COVID. Nah, karena hati saya tergerak, saya ikut maju ke depan pas apel pagi itu. Sebelumnya tugas saya di Kompi 8 Rusunawa di Samapta. Pengalaman pahitnya saya pernah nanganin jenazah yang beratnya kurang lebih hampir 200 kilo. Dan itu kondisinya sudah membusuk. Pada saat itu yang dilakukan menaburi kopi di samping jenazah tersebut agar baunya tidak tercium. Kami melakukan pemulasaran 1 DKI Jakarta, di mana ada yang meninggal dari Jakarta Selatan, kami berangkat ke Jakarta Selatan. Misal ada di Jakarta Utara, kami berangkat Jakarta Utara. Biasanya 1 hari itu bisa muter-muter ke seluruh DKI. Biasanya kami berangkat dari pos itu jam 8. Belakangan ini, bulan ini, berangkat jam 8 itu pulangnya jam 4 subuh. Itu pure di jalan. Berarti tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Pada saat di situ ada jenazah dipanggil langsung Langsung berangkat.
untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya DKI Jakarta tetap patuhi protokol kesehatan. Karena kami yang terjun langsung melakukan pemulasaran jenazah COVID ini bukan main-main.